Assalamualaikum, selamat malam Ibu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mbak Nur gimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Mbak, saya minta sekitar 4 menit ya. 4 menit lagi Oh ya. iya, oke, Oke. baik Ibu, siap.
Silahkan Mbak Nur, Oh monggo ya, dimulai. baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam hangat untuk kita semua. Saya Nur Alifatunisa, selaku moderator dalam webinar ini, ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam Diklat Nasional dengan tema Parenting Anti Burnout, terapkan self-care cerdas saat mendampingi anak ADHD. Kami dari Pendidik Cerdas ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian dalam mengikuti webinar ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, lalu yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Berikut beberapa tata tertib webinar yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan mikrofon dalam keadaan mute saat narasumber menyampaikan materi. Dua, gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Tiga, pastikan koneksi internet stabil agar acara dapat diikuti dengan nyaman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita beralih ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita sangat beruntung karena kita akan ditemani oleh narasumber, yaitu Ibu Galuh Andina Putri, MPSI Psikolog. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Ibu Galuh untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Galuh, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nur. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas, volumenya cukup aman. Cukup, cukup Oh, Ibu. oke, baik. Aman banget. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat, Bapak Ibu semua. Salam sehat lahir batinnya. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas begitu ya. Tema besarnya eh, tetap ADHD gitu ya, tapi kali ini kita akan menggeser fokusnya ke burnout begitu ya dalam eh, tema parenting begitu. Jadi ternyata burnout itu tidak hanya di ruang kerja di kantor, tetapi juga bisa kita temukan di rumah begitu. Nah, pada malam hari ini memang kita fokusnya di parents yang sedang mengasuh atau mendampingi anak-anak dengan ADHD. Itu ya, karena memang secara penelitian eh, ditemukan burnout parenting ini, parental burnout ini eh, 4 kali lebih besar pada orang tua dengan anak ADHD jika dibandingkan dengan orang tua dengan anak-anak non ADHD atau neurotipikal. Dari hasil penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa mengasuh anak neurodivergent itu bukan hal yang mudah gitu ya. Neurodivergent itu sebetulnya tidak hanya ADHD sih. Autis itu termasuk, kemudian yang kemarin kita bahas disabilitas intelektual ya, apa bulan lalu ya. Itu juga termasuk dalam kondisi neurodivergent, kemudian ada sindrom Tourette kalau Bapak Ibu pernah tahu. Nah, jadi memang mengasuh anak-anak dengan kondisi unik begitu eh, tidak mudah sehingga ini bisa memicu lonjakan burnout. Nah, pada malam hari ini kita akan eh, belajar bersama dan berdiskusi tentang apa itu burnout, kemudian gejalanya apa saja, penyebabnya apa saja, dan nanti kita akan membahas tentang strategi penanganannya.
Tidak lupa, karena kita fokusnya di parent dengan anak ADHD, maka nanti sekilas saya akan mengulang informasi-informasi yang perlu kita pahami bersama tentang ADHD. Kenapa? Karena memiliki knowledge atau wawasan yang cukup tentang ADHD ya, tentang anak kita atau mungkin murid kita begitu, itu akan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi burnout. Ketika kita lebih paham yang sedang kita asuh itu karakternya seperti apa, itu akan memudahkan kita untuk mendampingi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Sehingga sebagai orang tua, kalau kita melihat kita berhasil gitu ya, berhasil itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Jangka pendek misalkan hari ini jadwalnya tersusun dengan baik, anak bisa berkegiatan dengan baik, itu sangat membantu kita untuk mengatasi burnout. Oke, kita masuk ke materi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat, Mbak Nur? Terlihat Ibu. Oke, baik. Parenting anti burnout ya, strategi self care untuk orang tua dalam mendampingi anak ADHD. Oh ya, tidak lupa nanti semoga waktunya cukup ya, kita juga akan membahas asesmennya. Nah, ini yang biasanya diminati oleh peserta webinar ya. Ada skala yang nanti bisa diisi, kemudian bisa di-scoring secara mandiri. Nanti untuk file asesmennya, file skalanya akan saya share ya, dan sebetulnya itu juga bisa diakses mandiri. Namun mohon maaf, memang skalanya masih dalam bahasa Inggris gitu. Saya sebetulnya sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia, tapi saya belum nemu nih filenya yang berupa bahasa Indonesia. Kalau di website resminya saya cari bahasa Indonesia belum dicantumkan di situ. Baik, nah, pembahasan pada malam hari ini kita pahami dulu burnout itu apa, gejala dan penyebabnya, kemudian strategi mengatasi burnout untuk parent yang sedang mendampingi anak-anak ADHD. Kemudian nanti kita juga sekilas akan membahas tentang ADHD itu sendiri. Sekilas ya Bapak Ibu ya, karena memang malam ini kita belajarnya tentang burnout. Nah, jadi harapannya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo difokuskan di burnout-nya, gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara mengasesmen burnout pada diri kita. Baik, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Burnout itu apa sih? Jadi burnout itu adalah kondisi kelelahan yang kronis ya. Jadi tidak hanya aduh capek gitu enggak, tapi ini sudah sangat menguras energi kita. Kondisi kelelahan kronis yang sangat spesifik pada peran mengasuh anak. Seperti yang tadi saya bilang di awal, burnout ini settingnya bisa macam-macam. Bisa di ruang kerja, bisa di akademik, ya, bisa di pengasuhan. Kemudian bukan sekedar lelah menjadi orang tua, namun melainkan ketika stres pengasuhan menumpuk. Nah, ini ya, menumpuk. Kalau menumpuk artinya kita capek, tidak kita tangani. Kita stres secara mental, kita anggap angin lalu, skip. Ya, pokoknya yang penting rumah beres. Kan gitu ya keseringan ya ketika kita mengasuh. Pokoknya rumah beres, rumah aman, anak kondisinya baik-baik aja, eh, masakan aman, mungkin bagi ayah kantor aman gitu ya. Pokoknya antar jemput beres gitu ya. Sedangkan sebetulnya pada saat itu kita tuh merasa kelelahan, tapi kita tidak mengindahkan sinyal itu sehingga menumpuk. Dan sumber daya coping
itu tidak cukup untuk membantu kita mengatasinya. Nah, sumber daya coping itu adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Sumber daya coping itu apa saja? Yang pertama dukungan. Dukungan ini berupa lingkungan sekitar ya, support sosial. Kedua, kemampuan kita. Ketiga, waktu. Keempat, tenaga. Kemampuan kita dalam mengasuh bisa di dalamnya ada pemahaman kita tentang pengasuhan. Kemudian waktu. Waktunya hanya 24 jam, tapi kegiatannya itu eh, banyak banget ya. Tidak seimbang nanti antara kapan kita harus berkegiatan, kapan kita harus istirahat. Istirahat itu termasuk di dalamnya fisik dan mental. Seringkali kita istirahatnya fisik aja, tapi mentalnya masih kerja. Mau tidur tapi masih mikir. Nah, itu nanti ketika bangun, itu rasanya pasti masih capek. Karena kita membawa beban, gitu ya. Waktu kemudian tenaga. Ketersediaan tenaga kita itu nggak seimbang dengan kerjaan yang kita punya, dengan kerjaan yang ada di to-do list kita. Seringkali kita ngelis banyak kerjaan, tapi kita tidak mempertimbangkan apakah kita punya cukup tenaga untuk menyelesaikannya. Sebentar, saya... Oke, macet. Oke, baik. Dalam konteks orang tua dengan anak ADHD, eh, aktivitas pengasuhannya sering lebih intens, lebih sering terasa berat dan menghadapi tantangan perilaku yang berulang, sehingga resiko burnout menjadi lebih tinggi. Karena ini termasuk anak-anak neurodivergent lainnya ya, karena memang em, cara kerja dan aktivitas, bahkan mungkin struktur dari otak anak-anak kita itu berbeda, sehingga mereka menampilkan perilaku yang berbeda pula, baik dalam segi akademik maupun sosialnya. Misal nih, kalau di akademik mereka kesulitan untuk mengikuti pelajaran matematika, kesulitan dalam berhitung dasar. Nanti perilaku yang ditampilkan tantrum. Dan itu berulang setiap hari. Sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kita seringkali merasa gagal mendampingi anak belajar. Kok diajarin berulang kali, tapi hasilnya sama saja. Kok sudah diajarin untuk regulasi emosi, tapi hasilnya masih tidak sesuai harapan. Kok sudah diajarin untuk memiliki perilaku yang sopan ke orang lain, tapi masih nggak bisa. Nah, kejadian-kejadian berulang itu melelahkan rasanya. Dan ini, seperti yang tadi saya bilang, sebuah artikel ya di situs Healthline itu menyebutkan bahwa parents of children with ADHD are more than 4 times as likely as other parents to experience burnout. Jadi para orang tua dari anak-anak ADHD itu burnout-nya itu 4 kali lebih berat daripada parents-parents yang lain. Kenapa? Karena memang secara perilaku mereka itu melelahkan. Oh, kita diem aja ngelihat mereka jalan-jalan ya, pindah-pindah tempat, itu aja udah melelahkan ya. Apalagi kita diminta, bukan diminta, ya, kita punya tugas mendampingi mereka untuk em, berkegiatan. Jadi pasti rasanya akan melelahkan. Di samping kita juga punya kerjaan lainnya. Ibu-ibu yang full time di rumah itu kerjaannya kan nggak selesai-selesai ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan nggak selesai-selesai. Ibu-ibu yang kerja sama, kerjaan kantor belum selesai, pulang ke rumah pengennya istirahat, tapi ternyata tidak bisa istirahat. Ayah pun seperti itu.
Gitu ya. Jadi memang eh, tingkat burnout-nya itu dengan orang tua dengan ADHD itu memang lebih berat. Nah, burnout itu gejalanya seperti apa sih? Setelah nanti kita belajar tentang gejala, kita bisa ngecek termasuk nggak ya, gitu ya. Yang pertama adanya kelelahan emosional, ada capek mental, tuh ya. Merasa hampir tidak mampu lagi mengurus pengasuhan sehari-hari, merasa terkuras, jadi mudah marah, suka ngomel-ngomel, kesalahan kecil kita anggap besar sehingga kita reaktif secara emosi, dan lain-lain ya, lebih sensitif begitu. Yang sebetulnya itu bukan aslinya kita. Yang sebetulnya di sisi lain kita itu bisa merasa baik-baik saja gitu. Kemudian merasa bahwa energi yang tersisa untuk anak, pasangan, bahkan pekerjaan sendiri sangat terbatas. Mau mengerjakan sesuatu itu udah nggak kuat duluan. Akhirnya apa? Bisa jadi memilih tidur karena sudah nggak kuat. Saya pernah bertemu eh, orang tua dengan kondisi burnout ya ketika mengurus anaknya. Itu sampai saking nggak kuatnya, dia memilih untuk tidur di parkiran kantornya. Itu bahkan naik ke kantornya yang lantai 3 atau 4 itu ya, saya Haris, lupa. Itu itu saja dia nggak mampu. Jadi habis ngurus di rumah sampai ke kantor, capek banget, dia memilih tidur di parkiran dulu. Jadi bangun-bangun dia baru nyadar, "Dah, kok hujan ya? Oh, ditunggu orang nih di kantor." Nah, baru saking ya. Padahal pekerjaannya masih ada, tapi rasanya udah nggak nggak kuat gitu. Itu yang pertama. Jadi ada kelelahan secara psikologis. Yang kedua ada jarak emosional. Jarak ada distance ya. Jadi eh, apa? Ini bukan pendekatan ya, salah ketik saya. Jadi yang dimaksud ini kedekatan kita dengan anak itu akhirnya berjarak. Dan itu nggak dari dulu. Jadi itu kondisi yang bukan aslinya kita. Sebetulnya begitu. Karena dia ya memang orang tua yang modelnya, tipenya itu punya jarak dengan anak. Jadi memang karakteristik orang tuanya. Tapi kalau di burnout ini, distance itu, jarak itu muncul ketika kita sedang banyak pekerjaan, ketika kita sedang burnout. Jadi itu bukan aslinya kita, gitu. Nah, orang tua mulai merasa terpisah dari anaknya. Misal, kurang memberikan perhatian, kurang nikmat ketika sedang bersama. Jadi quality of time-nya menurun. Atau malah membiarkan anaknya sendiri agar orang tua bisa nafas sebentar gitu ya. Nah, ini nanti implikasinya bisa udah deh kasih HP aja gitu. Itu kalau terulang begitu ya, kita lagi butuh istirahat, anak kita biarkan pokoknya aman, diem, pakai HP, pakai gadget. Kalau sesekali memang kita butuh istirahat, tapi kalau itu menjadi pola yang berulang, itu sebetulnya akan semakin menurunkan kualitas psikologis kita. Karena kita akan punya guilty feeling yang besar dan semakin bertambah. Kenapa? Karena sebetulnya kita menyadari bahwa itu bentuk ketidakberhasilan kita mendampingi anak. Gitu. Kita merasa semakin nggak berhasil, guilty feeling semakin besar, nah kita akan semakin lelah secara psikologis. Gitu ya. Bisa muncul sikap, saya harus jauh agar nggak meledak emosinya. Atau nyerah aja deh di sebagian pekerjaan. Yang ini aku urus, yang ini aku tinggalkan. Aku nggak kuat gitu ya. Nah, untuk withdrawal, menarik diri agar tidak meledak, bisa jadi itu menjadi salah satu strategi ya untuk menangani
masalah-masalah emosional. Tapi itu bukan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Jadi misalnya kita mau meledak, kita udah telinga udah panas ya, kepala sudah ngebul, udah jantung deg-degan, ya, keringetan, udah nggak kuat. Boleh kok kita itu pamit sebentar ke anak. Bunda izin 5 menit dulu ya, masuk kamar, nanti Bunda kembali. Tapi kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita marah-marah, ngomel, bahkan bisa kita main fisik. Jadi sesekali kita mundur, menjaga jarak itu nggak apa-apa. Tapi tidak bijak kalau itu kita jadikan senjata atau pola dalam menyelesaikan masalah. Itu sesekali saja ketika darurat ya. Kalau nggak darurat, jangan. Ya. Nah, ini gejala yang kedua ya tentang burnout. Jadi ada jarak emosional yang kita rasakan. Yang ketiga, perasaan tidak efektif ya atau hilangnya kepuasan dalam peran orang tua. Ini yang tadi saya bilang. Ya kita merasa gagal, kok gini sih aku, kok gitu sih, kok aku nggak mampu ya, kok aku nggak bisa ya. Merasa aku dulu bisa jadi orang tua yang baik, kenapa sekarang nggak? Jadi kita ada kekontrasan ya dengan diri kita yang dulu. Dulu aku bisa kok, sekarang kok enggak ya? Nah, burnout itu salah satu tandanya adalah seperti itu. Ada orang tua yang dari dulu sampai sekarang anaknya sudah besar, itu merasa eh, nggak bisa jadi orang tua yang baik karena memang karakteristiknya dia. Ya seperti tadi saya bilang, dia memang terbiasa punya jarak dengan anaknya. Anaknya misalkan diasuh rewang, dianya kerja gitu ya. Sehingga memang itu berjarak dari awal. Tapi di burnout ini, jarak itu muncul, perasaan menjadi orang tua yang tidak baik itu muncul di tengah-tengah ketika burnout. Jadi ada kondisi lampau dengan kondisi sekarang yang bisa dibandingkan dan hasilnya kontras. Itu. Kemudian rasa bahwa pengasuhan dilakukan kurang memberikan hasil. Udah dicoba kok gagal, coba kok gagal. Duh, aku memang nggak bisa ya jadi orang tua yang baik. Itu sering banget ya ditemukan di diri orang tua. Misalnya nih orang tua dengan anak ADHD terus mencoba strategi, tapi anaknya tetap impulsif, tapi anaknya tetap nggak bisa fokus, anaknya nggak bisa diem, akademiknya kok turun terus, atau mungkin anaknya kok seringkali jadi korban bully, sehingga orang tua itu ngerasa gagal berkali-kali. Perasaan gagal itu menyakiti psikologis kita. Ya, jadi perasaan gagal itu mengganggu pikiran kita, gitu. Kemudian kesulitan untuk memuaskan diri dalam peran orang tua. Aku udah coba eh, apa healing ya, tapi aku ngerasa capek ya. Aku udah coba gini, tapi kok ngerasa aku kok masih pusing ya, aku kok masih susah tidur ya. Jadi seperti lingkaran setan ya, kesannya itu kayak nggak bisa keluar. Jadi perasaan gagalnya, capeknya itu kok masih ya, sehingga eh kepuasan menjadi orang tua, rasa puas ya dalam peran orang tua eh, itu menurun. Nah, ini ada gejala tambahan, gangguan tidur. Awalnya kalau tidur baik-baik aja, bisa nyenyak. Akhir-akhir ini kok jadi susah tidur. Tidurnya habis subuh. Nah, kalau habis subuh kan kacau ya. Karena sebetulnya kita itu punya jam biologis kita normalnya itu punya kebutuhan waktu tidur, terutama tidur malam ya, yang cukup, habis itu baru berkegiatan. Ketika kebutuhan tidur itu tidak terpenuhi, plus ya, kita punya pikiran-pikiran yang nggak tahu ujungnya kemana, dipikirkan terus, tapi solusinya nggak ada. Nah, baik itu mikirin anaknya, anakku kok gini terus sih, besok aku gimana?
itu akan sangat mengganggu kualitas tidur. Kalau kualitas tidur kita terganggu, fisik kita itu pasti kena. Fisik kita kena, nanti kenanya ke psikologis juga. Jadi muter. Tuh. Kemudian adanya perasaan bersalah, malu. Malu ini bisa ke diri sendiri ataupun ke orang lain ya. Atau mungkin ke keluarga besar. Malu yang berlebihan ya. Kalau malu secara proporsional itu bagus. Tapi malu yang yang dimaksud di sini itu adalah tidak merasa tidak puas ya, tidak bisa menampilkan diri yang mampu. Jadi malu. Bahkan keinginan untuk escape ya. Escape ini contohnya bisa menyerahkan pengasuhan ke orang lain. Kalau sesekali kita merasa butuh dibantu dalam hal pengasuhan, sehingga kita titip sebentar ke orang lain, nggak jadi masalah. Karena niatnya bukan melarikan diri. Tapi memang kita butuh dibantu. Misalnya nih, saya kerja nih. Ketika saya kerja, butuh ada yang nunggu anak di rumah dong. Saya titip ke ibu saya. Tapi bukan berarti saya meniatkan untuk lari dari pengasuhan. Pengasuhan itu tanggung jawab. Nomor satunya ada di saya. Jadi saya akan tetap monitoring, akan tetap mengatur jadwal dan segala macam. Tapi pas saya kerja, titip dulu sebentar. Gitu ya. Jadi nggak ada keinginan untuk melarikan diri gitu. Nah, salah satu gejala burnout adalah ketika kita butuh escape itu tadi, ingin melarikan diri, ingin menjauhkan dari peran pengasuhan, dan itu muncul ketika burnout. Kalau dulu-dulu nggak ada, nah, berarti memang ketika itu kita sedang lelah. Ini gejala-gejala yang bisa dikenali ya. Kemudian adanya penurunan kesehatan fisik, psikologis orang tua. Jadi cemas, mungkin ketika cemasnya itu tidak tertangani dengan baik, perasaan sedihnya, perasaan tidak puasnya tidak tertangani, nanti larinya bisa ke depresi. Jadi depresi ini adalah satu kondisi emosi yang arahnya itu turun ke bawah dan terus terjun. Rasanya seperti tidak ada ujungnya, itu depresi. Jadi memang depresi ini berbeda dengan sedih biasa, gitu ya. Nah, sekarang kita membahas penyebab. Penyebab ada beberapa yang bisa memunculkan burnout kita sebagai orang tua, khususnya dengan anak ADHD. Yang pertama adanya tuntutan pengasuhan yang tinggi. Karena memang seperti yang tadi dibahas di awal ya, karena memang anak-anak ADHD itu memberikan beban tambahan. Mohon bisa dipahami bahwa sebetulnya bukan mereka yang memberikan beban ya, tapi pengasuhan yang dibutuhkan oleh mereka itu levelnya tinggi. Itu ya, semoga kita tidak merasa bahwa anak kita itu beban ya, karena bagaimanapun itu adalah amanah. Jadi memang pengasuhan untuk mereka itu levelnya tinggi. Hanya orang-orang tertentu saja yang dipercaya untuk mengasuh ya, untuk bisa menyelesaikan level tersebut. Ini contoh bentuk-bentuk pengasuhan ya yang memiliki level tinggi adalah pengawasan terus-menerus. Bapak Ibu, ini pasti relate banget. Contoh nih, anak kita keluar pagar, itu pasti kita awasin. Kalau nggak hilang, kita lagi jalan-jalan ke mall, pasti mata kita itu, aduh, ya 80-90% lah, itu nggak lepas dari anak kita. Karena kalau lepas dia hilang. Sudah diawasin aja bisa hilang kok, ya kan? Tiba-tiba serut kemana gitu ya, sembunyi di mana, dan dia tidak tahu arah pulang. Ya karena pokoknya asal jalan aja, fokusnya sedang tidak bekerja ya, namanya juga inatensi. Jadi dibutuhkan pengawasan terus-menerus. Kemudian tantangan berikutnya adalah menghadapi tantrumnya. Jadi karena memang anak-anak ADHD itu butuh dilatih dalam regulasi emosi, maka memang perilaku yang ditampilkan akan sering tantrum.
terhadap hal-hal yang menurut kita itu sepele. Menurut kita, "Duh gitu tok kok tantrum," gitu. Tapi buat mereka itu sesuatu yang, besar gitu ya. Seperti, ketiban dunia rasanya gitu ya. Kalau anak saya dulu zaman-zaman TK kelas 1 sukanya komentarnya begitu ya, "Wah aku kayak ketiban dunia," sama seperti dulu sunat. Ya, sunat itu briefing-nya lama ya, sounding-nya lama sekali itu. Dan saya tidak memaksakan, saya tunggu kesiapannya. Sunat, setelah sunat, biusnya habis, sakitnya muncul ya. Itu komentarnya dia, "Seperti ledakan meteor ya." Ya, jadi model-model seperti itu kan kita, ya kalau dibuat lucu sih bisa ketawa ya, tapi kalau kita lagi capek itu kan memancing amarah. Kemudian di tantrumnya itu luar biasa, kita butuh tenang untuk mengatasi tantrumnya. Karena kalau nggak tenang, kita akan sama-sama tantrum. Impulsifnya, kita belum selesai ngomong, dia udah nyamber duluan, sudah menyela duluan. Perilaku-perilakunya tidak dipertimbangkan dengan baik. Terus regulasi gerak itu tantangan juga sih, karena cenderung ceroboh. Pegang sesuatu jatuh, pegang air tumpah. Ih, gitulah ya. Kalau makan nasinya kececeran, oh macam-macam ya. Itu kalau kita tipe-tipe orang tua yang perfeksionis, itu pasti akan cenderung apa, kesel ya, cenderung nggak puas. Duh, dikasih tahu bolak-balik kok nggak bisa, gitu. Kemudian nanti ketika mereka sudah mulai remaja, mulai ada tuh rebel-rebelnya ya, perlawanan terhadap aturan. Sebagian anak ADHD diikuti dengan kondisi high function secara intelektual. Jadi intelektualnya bagus, analisanya kritis, sehingga kalau ada aturan, mereka tembak, ya, mereka pertanyakan sampai mereka mendapatkan jawaban yang masuk di logika mereka. Kalau enggak, akan terus bertanya dan tidak puas. Untuk sebagian orang tua, itu akan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau membangkang. Kemudian kemudian butuh pengorganisasian yang tinggi. Kegiatan-kegiatan yang anak adik-adik itu kalau tidak diatur dengan jadwal, mereka akan bisa gabut seharian dan nggak ngapa-ngapain. Contoh ya, ini 2 hari ini saya tidak menuliskan visual schedule karena saya nggak sempat dan saya pergi kerja ya. Jadi lagi ada kerjaan di luar dan ya udah itu kacau itu 2 hari ini gitu. Jadi saya harus mengelus dada sendiri dan menerima kenyataan, oh iya ya 2 hari ini kacau, ya udah nggak apa-apa deh, besok kita perbaiki. Jadi memang belum bisa mandiri untuk mengatur jadwalnya sendiri. Jadi butuh latihan yang lebih daripada anak-anak lain. Gitu ya. Studi menyebutkan bahwa gejala ADHD anak berdampak negatif terhadap stres orang tua melalui regulasi emosinya anak. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memang anak-anak ADHD butuh dilatih di salah satunya di aspek regulasi emosi. Karena mereka memang cenderungnya meledak-ledak. Kemudian penyebab kedua adanya ketidakseimbangan antara beban dan sumber daya. Ini yang tadi saya sampaikan juga, kita kerjaannya banyak, tapi kita tidak menyadari bahwa sumber daya kita itu terbatas. Itu ya. Menyatakan bahwa burnout terjadi ketika resiko, ya, beban, tuntutan itu melebihi sumber daya kita. Kita tidak cukup punya support sosial, baik itu komunitas, baik itu keluarga yang memahami kesulitan kita, baik itu mungkin sahabat-sahabat kita, teman-teman ya, yang bisa membantu. Kita nggak cukup dapat, jadi kita eh, banyak handle sendiri. Kemudian waktu, kemampuan, dan fleksibilitas. Waktu nih,
waktu 24 jam tapi kerjaannya nggak masuk akal, ya itu bisa mempengaruhi. Kemudian kemampuan kita dalam mengasuh knowledge kita, mungkin kita belum tahu betul ADHD itu apa, sehingga merasa ini beban banget. Oh, yang sudah punya wawasan aja masih merasa berat ya mengasuhnya, apalagi parents yang belum mendapatkan edukasi yang tepat. Itu pasti rasanya frustasi betul ya. Ini anak kenapa sih dikasih tahu dikit nangis ya, tiba-tiba tantrum, tiba-tiba begini nggak bisa duduk dan segala macam. Begitu kemudian kita tidak fleksibel ya, kefleksibilitasan kita itu rendah. Misalkan kita punya shift kerja yang nggak fleksibel. Loh, itu akan turut ini ya, menyumbang faktor untuk burnout. Sumber daya yang mungkin kurang pada orang tua ADHD. Dukungan sosial ini tadi ya, stigma. Stigma masyarakat. Nakal ya anaknya, nggak bisa diatur ya, cengeng, nangisan, aneh. Ya. Anak ADHD itu, meskipun high function sekalipun, itu akan dianggap aneh di sekolah dan bisa jadi korban bully. Bahkan saya mendapatkan beberapa kasus, memang mereka akhirnya menjadi korban bully, anak-anak neurodivergent, karena nge-freak mereka di sekolah itu. Aneh. Mulai dari cara jalannya, mulai dari cara mereka merespon, mulai dari cara mereka berpikir, ya. Yang high function sekalipun, itu terlihat aneh. Kalau high function terlihat anehnya adalah ketika mereka bertanya, melontarkan pertanyaan yang out of the box ya. Lingkungan sekolah kita itu beberapa ya, itu kurang bisa menerima keunikan dan perbedaan gitu. Jadi stigma itu turut mengganggu, stigma negatif ya, itu turut mengganggu stabilitas psikologisnya orang tua. Gitu. Seperti pengertian lingkungan kurang ini juga masuk ke stigma. Nah, ini intervensi yang kurang memadai. Jadi orang tua yang sedang burnout ini belum mendapatkan bantuan dari ahlinya. Eh, Bisa jadi ketika butuh konseling, belum konseling. Bisa jadi ketika anaknya butuh diterapi, aksesnya kurang. Atau mungkin nggak tahu harus diterapi diterapi apa anaknya. Atau nggak tahu anaknya harus dibawa kemana. Gitu ya. Penyebab ketiga, faktor-faktor orang tua dan keluarga. Kesehatan mental orang tua. Jadi orang tua membawa kondisi tertentu yang itu bisa semakin memperparah burnout-nya. Misal nih, sudah punya kecenderungan overthinking. Nah, itu akan menyusahkan diri sendiri. Ya, anak ADHD, kemudian orang tuanya overthinking. Waduh, capek itu orang tuanya ya. Karena ngasuh anak ADHD itu kalau nggak dibawa santai, kitanya yang sungguh lelah rasanya. Kemudian misal punya riwayat depresi. Dulu sebelum nikah pernah didiagnosa depresi. Nah, itu eh, akan memicu stres pengasuhan, gitu ya. Kondisi kejiwaan atau ada komorbid orang tua sendiri. Karena kita tahu bahwa ADHD itu 80, 70 sampai 80%, 75 sampai 85% lah ya. Itu adalah faktor genetik. Jadi anak-anak yang ADHD, karena ADHD itu juga kondisi bawaan ya, nanti kita akan bahas di sekilas tentang ADHD. ADHD itu, kalau ada anak ADHD, maka kita perlu ngecek apakah kita sebagai orang tuanya pun memiliki ADHD atau dari leluhur-leluhurnya yang atas kakek neneknya gitu ya. Kalau seumpama akhirnya kita pun didiagnosa ADHD, nah mari kita bayangkan orang tua ADHD mengasuh anak ADHD. Jadi double-double tantangannya. Nah, itu akan meningkatkan resiko burnout. Meningkatkan resiko burnout bukan berarti
lantas langsung burn out. Enggak ya. Ada sebagian parents yang sudah bisa menghandle kondisi tersebut. Dia harus handle dirinya sendiri dan dia harus handle anaknya dengan kondisi yang sama. Ada. Tapi namanya manusia pasti belajar. Belajar pasti ada gagalnya. Gitu ya. Ketika bisa bangkit dari kegagalan, bagus. Maka resiliensinya tinggi. Tapi ada parents-parents lain itu yang butuh waktu lebih lama untuk mengatasi kegagalan, untuk bangkit kembali. Nah, kalau lama-lama di perasaan gagal, maka memang resiko burnout-nya lebih tinggi. Itu ya. Anaknya inatensi, ibu atau ayahnya juga. Jadi pas ngasuh ke distrak, pas ngasuh ke distrak. Regulasi emosinya juga mungkin belum bisa ditangani dengan baik. Oh, itu kan ngasuh anaknya yang tantrum, dianya juga masih sering tantruman. Karena banyak ya anak-anak ADHD memang orang tuanya itu juga ADHD. Wah, ini kondisi yang tantangannya luar biasa. Bukannya tidak bisa, tapi tantangannya luar biasa. Kemudian kurangnya keterampilan pengasuhan khusus karena memang mengasuh anak-anak anak ADHD ini butuh strategi. Butuh banget strategi. Karena kalau tanpa ini kita seperti kehilangan arah rasanya. Dan strategi ini setelah kita punya wawasannya, kita tetap butuh melatih diri kita. Penyebab selanjutnya adalah faktor sosial. Ini ya, kurangnya dukungan sosial, kurangnya tentang pendidikan ini berhubungan dengan knowledge-nya kita. Kemudian juga kita mungkin belum mendapatkan bantuan secara profesional. Jadi orang tua anak ADHD akan merasa kok aku sendirian. Yang susah kayak gini cuma aku ya, gitu. Itulah butuhnya bergabung dengan komunitas. Untuk menyadari bahwa kita itu nggak sendirian, susah-susah ngasuh ini kita nggak sendirian, tapi banyak loh orang tua lain yang juga mengalami. Sehingga kalau bertemu, kalau kita ada forum, meskipun online, itu akan saling menguatkan. Beban kerja. Orang tua kerja, bisa penuh waktu, bisa paruh waktu, artinya bekerja di luar rumah. Bekerja mencari nafkah. Plus harus ngasuh anak ADHD. Nah, itu pasti ada konflik perannya. Di saat dia harus kerja, tapi anaknya lagi butuh ditemenin, dan lain-lain. Overload ya rasanya. Ini sebuah survei mengatakan bahwa orang tua pekerja, ya, ketika pandemi itu menunjukkan tingginya parental burnout. Kenapa sih ketika pandemi? Karena anak-anak di rumah butuh didampingi. Oke, sekarang kita ke strategi penanganan. Ini Bapak Ibu, kalau memang ada yang ditanyakan, bisa dicicil, dituliskan di kolom chat ya. Nanti sembari saya apa ini menjelaskan materi, sembari nanti saya baca-baca kolom chat. Strategi penanganan memang ini dikhususkan untuk anak ADHD, orang tua dengan anak ADHD. Yang pertama, nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu program dari Persatuan Kesehatan Jiwa, di mana kita ingin menggeser fokus kita dalam memandang anak-anak neurodivergent. Yang awalnya kita sangat fokus pada kekurangannya, sekarang kita ingin menggeser pada kelebihannya juga dengan cara pandang eh, anak-anak itu kita manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan anak-anak kita yang neurodivergent. Begitu pula dengan anak-anak ADHD. Pasti ada kekuatannya. Dan itu yang harus kita temukan. Kan kalau melihat defisitnya, ngelihat kurangnya kan gampang banget ya. Eh, susah fokus, kurang nih. Eh, fokusnya rendah. Kemudian impulsif, hiperaktif, susah diem, nggak bisa diem. Gitu ya. Nggak manut.
nggak bisa, mungkin kondisi yang lain misalkan disabilitas intelektual, kurang banget di akademiknya dan lain-lain. Kita kita itu kan cenderung mudah sekali melihat kekurangan, baik itu di diri kita maupun itu di anak kita. Nah, sekarang yang menjadi salah satu strategi penanganan burnout-nya kita sebagai orang tua adalah dengan melihat bahwa anak itu ada loh sisi terangnya. Bahkan dulu saya pernah dinasehati oleh pakar parenting, eh, beliau bilang bahwa ketika mengasuh itu fokuslah pada terangnya anak, nanti gelapnya akan sirna, gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus ADHD, coba sih kita observasi lagi, kita lihat lagi mereka itu punya kekuatan di mana, apa keahliannya, apa minatnya, apa kesukaannya, bidang apa yang dia bisa berkembang, aspek apa yang dia punya potensi di sana. Jadi kita butuh mengobservasi lagi, objektif, meskipun ya sejalannya kita observasi, kita itu pasti bertemu dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi coba sekarang kita geser biar seimbang ya melihat kekurangan dan kelebihannya. Karena melihat kelebihannya itu kalau menurut saya juga masuk dalam kebersyukuran kita. Jadi nggak ada manusia itu yang isinya kurang terus. Nah ini anak kita, mari kita lihat kekuatannya dia di mana sih? Mari kita petakan. Sehingga ketika kita sudah tahu peta kekuatannya, kita itu bisa memfasilitasi aktivitas-aktivitasnya di situ. Sehingga kalau itu dilatih, apalagi kalau dia minat ya, anak ADHD itu kalau sudah minat, dia tuh bisa hyperfokus. Yang awalnya dia fokusnya sangat rendah, tapi kalau sudah minat, itu bisa banget mencurahkan segala perhatiannya tuh ke situ gitu. Nah, carilah kekuatan-kekuatan yang memang bisa membuat mereka produktif, positif. Kemudian kita fasilitasi di sana. Itu akan sangat membantu mereka. Nah, hubungannya sama burnout apa sih? Hubungannya adalah ketika kita merasa berhasil, itu bisa mengangkat kita dari kubangan burnout. Itu bisa membuat kita puas dan berdaya sebagai orang tua. Akhirnya aku bisa. Oh, ternyata ini toh. Nah, itu akan sangat apa ya menghibur kita. Anak bisa jalan dengan aktivitasnya, dia juga kualitas hidupnya meningkat, dia bisa berkarya, dia bisa berproduktivitas dengan baik, bahkan mungkin dia bisa berprestasi. Kita itu ikut seneng karena kita merasa bisa, kita merasa berhasil menghantarkan anak. Nah, itu penting gitu ya. Jadi memetakan kekuatannya anak. Kemudian kita juga butuh terus belajar ya. Kita perlu banyak menambah wawasan tentang regulasi emosi, terutama tentang regulasi emosi ya. Sebetulnya lain-lain sih ada regulasi gerak. Mungkin ini akan detailnya akan kita bahas di tanggal berapa ya Mbak Nur ya, lupa saya, di akhir November ya, insya Allah ada Iya, tanggal 18, Ibu. tanggal 18 ya, oke. Tentang kolaborasi orang tua dan guru ya dalam pendampingan anak ADHD. Itu kegiatan detail-detailnya nanti kita pelajari di tanggal 18. Ya, jadi kita butuh menambah wawasan. Kenapa sih anak ADHD itu tantruman? Kenapa sih mereka itu emosinya meledak-ledak? Terus bagaimana membantu mereka? Ini jadi pembahasan yang menarik sebetulnya tentang regulasi emosi. Bagaimana kita membantu dia untuk meregulasi emosinya, mengatur perilakunya. Saya pernah menemukan kasus begini. Ada anak adik mukul temannya. Setelah saya tanya, kenapa mukul? Aku sebetulnya nggak pengen mukul, tapi tiba-tiba mukul gitu aja. Nah, itu kan impulsifnya ya. Jadi dia sadar kalau itu tuh nggak boleh, tapi nggak bisa nahannya.
Itu kan butuh dilatih. Gimana caranya ketika kamu sadar itu nggak boleh, kamu tuh bisa nahan tanganmu. Itu butuh pengertian, didampingi, latihan, gagal lagi, latihan, gagal, latihan terus begitu. Jadi orang tua butuh tahu kenapa anaknya menampilkan perilaku-perilaku tersebut dan orang tua butuh di training ya, bagaimana caranya meregulasi emosinya sendiri dulu, kemudian bisa membantu anaknya untuk regulasi dengan positif. Sehingga frekuensi konflik itu bisa berkurang. Anak adik-adik itu seringkali berkonflik sama teman-temannya. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yang berbeda, POV yang berbeda. Temannya bilang A, dia mikirnya B. Temannya bercanda, dia merasa disakiti. Temennya cuma pengen main, dia gelut nih, ngajak gelut nih, gitu. Jadi akan sering konflik di sosialnya. Nah itu kalau konfliknya sudah kebanyakan kan orang tua rasanya, duh kok ada masalah terus sih. Gitu. Nah ketika kita punya knowledge dan skill membantu anak kita untuk regulasi emosi dan perilaku, konflik kita akan berkurang dan kita akan merasa lega, bisa nafas. Nah itu akan membantu kita untuk mengatasi burnout-nya kita. Peningkatan rutinitas struktural keluarga. Memang anak-anak adik-adik itu butuh eh, struktur dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk visual schedule ya, timer, kemudian tugas yang di breakdown. Tugasnya apa ya, misalkan ini menuliskan paragraf deskriptif, misalnya tugas sekolah. Nah, itu nggak bisa tuh. Meskipun dia tahu paragraf deskriptif itu seperti apa, ya. Tapi ketika hanya diberikan instruksi mentah, itu dia kesulitan. Sehingga dia butuh pemecahan tugas. Jadi tugas itu didetailkan kembali. Langkah satu, cari objek. Ini misal ya, cari objek untuk diobservasi. Carilah objek di sekitarmu untuk observasi. Dua, observasilah objek tersebut. Tiga, tuliskan apa yang kamu lihat dari objek tersebut. Begitu. Dulu saya pernah, karena ini pengalaman pribadi ya, anak saya kelas 5 punya tugas itu, menuliskan paragraf deskriptif bahasa Indonesia. Yang saya lakukan adalah, itu instruksinya satu-satu. Cari tanam tanaman, saya menentukan objeknya, jenis objeknya. Karena kalau mencari di sekitar, dia akan sangat mudah terdistraksi, bingung. Jadi saya kasih temanya, carilah tanaman yang ada di sekitar untuk diamati. Ambil potnya, taruh di depan, di hadapan. Dikeliling, cari, udah dapat. Perhatikan tanamannya. Itu aja kadang belum nemu. Yang diperhatikan apanya? Coba sih dilihat daunnya. Daunnya warna apa? Oh, daunnya warna ungu, Mi. Oke, tulis. Tanaman ini memiliki daun berwarna ungu. Terus apa lagi yang bisa diamati dari daunnya? Gitu. Jadi dipecah kecil-kecil. Instruksinya itu singkat pada jelas. Itu akan sangat membantu. Nah, dengan struktur yang stabil ya, itu kesulitan-kesulitan yang dia alami kan menurun. Nah, kita akan merasa beban kita berkurang. Oh, dia udah bisa. Jadi kita merasa puas kita itu meningkat. Nah, itu dibutuhkan ya untuk mengatasi burnout. Kemudian perawatan diri khusus untuk orang tua. Kalau saya lihat orang tua dengan anak ADHD itu survival moodnya nyala terus ya, karena anak butuh diawasin, butuh didampingi. Kalau lepas sedikit itu nanti kacau, misalkan apalagi untuk yang ADHD-nya level tinggi begitu. Nah, orang tua itu juga butuh merawat dirinya. Sesekali orang tua itu butuh refreshing, rekreasi. Itu tadi yang saya bilang, kalau kita
ingin refreshing, kita rekreasi, kita boleh kok nitipin anak sebentar. Karena kita juga butuh istirahat. Boleh. Tapi itu tidak menjadi kebiasaan kita untuk melarikan diri. Kalau sesekali kita butuh istirahat, boleh kok kita itu minta bantuan ke orang lain. Misalkan kalau ibu-ibu, aduh pengen ke salon nih, boleh silakan gitu. Pengen pijet gitu ya, pengen nggak masak, udah deh ini GoFood aja misalkan. Ya, jadi mode siaganya itu butuh di off kan supaya kita bisa istirahat. Nah, ini sekilas tentang adik-adik. Sebetulnya bisa dibaca sendiri ya, sebentar, sebentar. Oke. Jadi adik-adik itu, nah ini salah satu cara mengatasi burnout ya. Jadi kita menambah knowledge, menambah wawasan. Bagi yang belum pernah ikut webinar tentang ADHD, mari disimak bersama. Bagi yang sudah, kita mau memantapkan ini ya, pemahaman. Jadi memang ADHD itu, ADHD itu adalah sebuah gangguan perkembangan neurobiologikal. Nanti neurobiologikalnya di mana ada di slide setelah ini. ADHD itu ditandai dengan 3 keywords utama ya. Yang pertama ada atensi, yang kedua impulsivitas, dan yang ketiga adalah hiperaktif. Atensi itu adalah ketidakmampuan individu untuk memberikan fokus, perhatian pada aspek-aspek yang menunjang tugasnya sekarang, yang sedang dikerjakan. Itu ya, inattensi, yang sedang dihadapi. Kemudian impulsivitas adalah kesulitan menahan diri dalam jangka waktu tertentu, di mana sukanya bertindak dulu baru mikir. Jadi perilaku-perilakunya itu tidak dipertimbangkan dengan matang. Gitu. Contoh perilaku-perilakunya menyela pembicaraan, kemudian apa ya? Termasuk sebetulnya ketika mereka mengeluarkan ide itu bentuk impulsif juga sih. Cuma kalau ngeluarin ide kan kategorinya positif gitu ya. Tapi kalau sudah menyela pembicaraan orang itu kan akan dianggap mengganggu, negatif. Itu impulsivitas. Hiperaktif, gerakan yang berlebihan tanpa tujuan dan arah untuk menyelesaikan tugas. Ini saya tulis berbeda dengan overaktif ya. Kalau overaktif itu tingkahnya banyak, tapi arah dan tujuannya ada. Arah dan tujuannya itu ya untuk menyelesaikan tugas, tapi tingkahnya banyak. Tapi kalau hiperaktif itu gerakannya banyak dan tidak berarah dan tidak ada tujuannya. Pokoknya bergerak aja. Jadi sekiranya dia punya tugas untuk memasukkan mainan ke dalam tempatnya, ya dia akan melakukan hal lain di luar konteks memasukkan mainan pada tempatnya. Itu kalau hiperaktif. Jadi dia akan lari-lari ke sana kemari, ngerjain ini itu dan tugasnya tidak selesai. Sedangkan kalau overaktif sama-sama memasukkan mainan pada tempatnya gitu ya. Tapi yang dilakukan dia guling-guling dulu, mainannya dibuat mainan dulu, habis itu dicemplungin di tempatnya, diulang lagi sama part yang lain. Iya, tapi tugasnya selesai. Arahnya terlihat, tugas tujuannya ada, itu overaktif namanya. Tapi kalau hiperaktif itu berbeda, arah dan tujuannya tidak ada. Pokoknya gerak aja. Ya. Nah, ini kondisi neurobiologikalnya. eh, ada 2 neurotransmitter yang dianggap bertanggung jawab begitu ya terhadap kondisi eh, ADHD ini. Yang pertama ada dopamin dan yang kedua norepinefrin. Jadi memang tidak seimbang jumlahnya. Neurotransmitter ini yang berada di antara eh, apa namanya sambungan neuron ya. Jadi ujung neuron satu dengan ujung neuron yang lain itu kan bertemu karena em, mereka butuh menghantarkan listrik gitu ya. Jadi ketika kita berpikir itu kan listrik stimulusnya kan bekerja ya, jalan.
dari neuron satu ke neuron yang lain. Nah, di tengah-tengahnya itu ada neurotransmitter, ada senyawa kimia yang membantu listrik itu diantarkan dengan baik. Nah, pada individu ADHD, eh, neurotransmitter yang bertanggung jawab ini, yaitu dopamin dan norepinefrin itu nggak seimbang, baik jumlah dan fungsinya. Sehingga itu akan mempengaruhi jalannya arus listrik rangsangan. Dan itu akan mengganggu bentuk perhatian, motivasi, kontrol impulsnya. Itulah kenapa mereka inatensi, impulsivitas. Delay maturasi otak. Menurut penelitian, ditemukan bahwa PFC itu salah satu bagian otak yang letaknya di depan ya, di belakang dahi ini. PFC ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi eksekutif. Contohnya membuat keputusan, mempertimbangkan, ya, dan lain-lain. Nah, di di dalam penelitian itu ditemukan bahwa anak ADHD itu 3 tahun lebih lambat matangnya PFC dibandingkan anak-anak neurotipikal yang seusia. Contoh, sama-sama usia 20 tahun. Ya. Yang neurotipikal matangnya ya levelnya 20 tahun. Anak ADHD di usia 17. Kematangannya itu sama dengan usia 17 tahun. Padahal usia fisiknya itu 20 tahun. Jadi maturasinya delay. Kematangannya delay. Tertunda 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun lebih lambat. Nah, kemudian selain maturasi, selain kematangan, ada penelitian yang menemukan bahwa memang itu struktur dan fungsi otaknya berbeda. Volume PFC-nya lebih kecil daripada orang-orang neurotipikal, gitu ya. Sehingga kontrol perhatian dan inhibisinya melemah. Inhibisi itu berkaitan dengan impulsivitas. Inhibisi itu adalah kemampuan untuk memenahan, ya, menunda keinginan. Nah, ketika itu lemah, maka dia akan cenderung impulsif. Nah, itu volume PFC-nya memang lebih kecil. Gitu ya. Kemudian ada disfungsi di striatum dan basal ganglia. Ini adalah bagian-bagian yang masuk dalam sistem limbik. Sistem limbik itu bagian otak yang kerjanya produksi emosi. Sistem limbik dan PFC itu punya sambungan. Mereka nyambung ya salurannya itu, di mana sistem limbik itu memproduksi emosi, PFC itu yang meregulasinya. Nah, ini PFC-nya ada aspek-aspek yang disfungsi, pun ternyata di sistem limbik. Itulah kenapa mereka kesulitan meregulasi emosi, cenderung, tantrum, dan lain-lain. Gitu. Ini sekilas tentang ADHD. Kondisinya memang begini, jadi ketika anak ADHD itu ceroboh, pegang apa-apa bawaannya jatuh, ya kemudian mereka kesulitan memberikan perhatian, ketika diajak bicara kok kayaknya eh, nggak mau memperhatikan, atau ketika ada orang lagi ngomong kok sukanya memutus pembicaraan, menyela di tengah-tengah ya, itu bukan karena mereka menginginkan hal itu, tapi karena mereka tidak mampu. Ya, katakanlah belum mampu. Karena kalau dilatih, kemampuannya mereka meningkat kok untuk handle diri sendiri. Jadi mereka anak ADHD itu eh, isunya itu bukan di knowledge-nya mereka, bukan di mereka tahu atau tidak tahu, paham atau tidak paham. Tapi masalahnya mereka, isunya mereka itu di performance, di front desk, di meja depan. Paham sih, tapi nahannya nggak bisa, gitu. Ngerti sih kalau itu nggak boleh, tapi nahan nggak mukul nggak bisa. Hmm. Apalagi kalau nggak dilatih ya, nggak bisa gitu. Jadi bukan mereka nggak mau,
Bukan mereka nggak mau memperhatikan kita, tapi mereka kesulitan memberikan perhatiannya. Itulah kalau di setting akademik nanti bisa jadi tuh, kalau itu tidak ditangani, apa, prestasi akademiknya menurun. Sebetulnya pinter, gitu ya. Tapi kalau pas diterangkan, itu nggak bisa memperhatikan. Nah kan informasinya jadi nggak nyampe. Sebetulnya mereka punya kemampuan, punya kapasitas intelektual yang baik, tapi nggak bisa memperhatikan. Jadi ininya siap, informasinya nggak masuk. Nah, yang diproses apa? Kan setengah yang diproses ya, nggak full. Kenapa yang diproses bisa setengah, yang masuk itu datanya bisa setengah? Ya karena mereka belum bisa memberikan perhatian dengan baik dan cukup. Gurunya menjelaskan, mereka ngeliatnya ke jendela. Gurunya menjelaskan, mereka ngisengin temen. Padahal udah dikasih tahu. Dan mereka sudah paham, tapi kesulitan mempertahankan perhatian. Itu sekilas tentang ADHD. Nah, sekarang kita mau membahas pengukuran atau asesmen di burnout parentalnya. Saya izin ganti slide. Tapi sebelum itu mungkin saya, oke, saya mulai baca ini mungkin ya, Mbak. Apa? Pertanyaan ya. Ini banyak dan panjang-panjang ini pertanyaannya. Mau dibantu baca, Ibu? Dibantu baca. Bisa sih saya baca. Eh, aman Mbak, aman. Ntar saya cari file assessment dulu, tadi saya taruh di mana? Eh, Oh ya, hmm, baik Ibu. sebentar. Gak apa-apa Mbak Nur bantu baca ya. Saya sembari dengerin, sembari nyari file, mau buka file assessmentnya. Pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Vicky ini, Assalamualaikum, izin tanya, anak saya umur 8 tahun, kelas 2 SD, didiagnosa ADHD. Kalau belajar masih susah sekali untuk dimulainya, masih suka memukul atau menendang tanpa sebab, memukul dirinya tanpa sebab, berteriak, dan kalau dikasih tahu mengejek. Hampir setiap hari anak kami seperti itu, sehingga kami cukup kewalahan, apalagi saya sedang hamil, jadi cepat stres. Kira-kira bagaimana menghadapi dan melatih anak kami? Terima kasih, Ibu Galuh. Oh, ini anak keberapa ya? Bapak, eh, Ibu, 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 Vicky. Vicky, Iya. anak ke pertama kayaknya, tadi lagi hamil kan? Untuk Salah. anak Hmm. kedua kayaknya, Ibu. Sepertinya anak yang kedua. Saya anak yang pertama, umur 8 tahun, kelas 2 SD. Oh iya, yang adik-adik anak pertama kan ya? Mm-mm. Iya, betul, Ibu. Nah, ini butuh bantuan ya, apalagi kalau sedang hamil ya. Sangat Iya. butuh bantuan karena kondisi hamil itu bukan kondisi yang mudah bagi ibu. Hormonnya naik turun, fisik capek, ya apalagi kalau harus apa mengerjakan pekerjaan rumah yang berat-berat, terus harus mendampingi anak belajar, oh itu kan banyak banget ya bebannya. Jadi saran saya sih untuk pekerjaan-pekerjaan teknis rumah itu ada rewang. Jadi Ibu Vicky eh, berkurang ya bebannya untuk memikirkan teknis rumah, kebersihan, nyapu, ngepel, masak, nyuci gitu ya. Itu butuh ada yang bantu karena ibu juga kondisinya sedang hamil. Kemudian mungkin pertanyaan saya, apakah karena kalau sudah didiagnosa, ibu biasanya disarankan untuk terapi
Karena kalau dilihat dari perilakunya, memukul, ya suka, kan berarti kan sering ya, memukul tanpa sebab, memukul dirinya juga, berteriak, dan kalau dikasih tahu mengejek. I- Ini diagnosanya murni ADHD atau ada penyerta, atau ada komorbid autisnya juga. Nanti coba cek kembali, dan biasanya disarankan untuk terapi. Sebentar, saya baca. Oke, jadi Ibu Vicky, ini butuh bantuan, Bu. Katakanlah misalkan kita punya strategi rumahan yang bisa dilakukan, iya, bisa. Tapi kalau perilakunya dirasa cukup mengganggu dan intens seperti ini tandanya sudah butuh terapi. Nanti ketika sudah diterapi, kan ada hasil tuh. Nah, itu akan sangat meringankan bebannya orang tua. Karena perubahan perilaku dari terapi itu akan membantu kita untuk melanjutkan ya, atau mendampingi anak di kehidupan sehari-hari, di aktivitas sehari-harinya gitu. Jadi sarannya adalah terapi. Terapinya di mana? Bisa ditanyakan ke psikolog yang mendiagnosa, minta informasi apakah ada klinik tumbuh kembang ya, atau bisa langsung diperiksakan lagi ke dokter spesialis anak. Dan juga misal di kota ibu ada rumah sakit ya yang punya layanan terapi untuk anak ABK, nah monggo itu bisa diperiksakan ke sana. Misal nih kalau di Malang, Bu, karena saya di Malang ya, itu ada rumah sakit Hermina, di situ timnya lengkap ya, ada dokter anak, ada psikolog, ada terapisnya. Itu jadi enak ketika anak dicekkan ke sana, diperiksakan itu sudah ada apa istilahnya ya. Sudah langsung disarankan ini ya, nanti terapi ini ya, ke sini ya, ke sini. Dan itu di dalam satu rumah sakit. Ada juga klinik tumbuh kembang lainnya, ada psikolog dan ada terapis-terapisnya. Jadi setelah didiagnosa langsung disarankan paket terapi ini. Sepekan tergantung ini ya gejalanya ya. Sepekan bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi monggo ini diterapi dulu, baru nanti intervensi-intervensi harian bisa dilanjutkan di rumah. Begitu ya Ibu Vicky. Oke. Baik, Saya, gimana Mbak Nur? sudah Ibu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Ini. Saya lanjut dulu ke materi ya. Sedikit Baik, lagi, sedikit. Nanti, ya oke, saya akan mengebut ya. Oke. Ini Bapak Ibu ada asesmen yang nanti bisa di checklist ya. Duh, kok jadi gini tampilannya? Sebentar. Yang bisa di checklist. Oh. Ini kelihatannya kecil atau cukup Mbak tulisannya Mbak? cukup Ibu? Gitu ya. Ini nanti filenya di ini kok, di share ya. Jadi Iya. ini file asli saya ngambil dari webnya ya. Webnya memang eh, PBA, jadi nama skalanya adalah PBA. Ini ada beberapa pernyataan yang perlu dicentang ya. Nah, kolom centangnya itu ada 7 dengan keterangannya masing-masing. Ini ada never, ada beberapa kali dalam setahun ya. Ada yang setahun, sebulan sekali atau kurang dari itu. Ada yang beberapa kali dalam sebulan. Ada yang sepekan sekali. Ada yang beberapa kali dalam sepekan. Ada yang terjadi, ada yang dirasakan setiap hari. Nah, ini adalah asesmen untuk burnout-nya parenting ya. Burnout-nya parents, jadi kita sebagai orang tua diminta untuk mengevaluasi diri kita sendiri dan kemudian mengisi asesmen ini.
Ini bahasa Inggris ya, jadi kalau seumpama Bapak Ibu merasa kesulitan, bisa memakai bantuan Google Translate. Tapi sebetulnya ketika ada skala atau asesmen angket lah ya, itu yang berbahasa Inggris itu kalau kita mau memahaminya dalam bahasa Indonesia itu memang butuh diadaptasi. Jadi ada beberapa proses, nggak bisa sesimpel kita translate Google sebetulnya begitu prosesnya. Tapi untuk membantu awal, ya saya rasa tidak apa-apa. Tapi asal Bapak Ibu tahu sebetulnya kalau ingin membahasa Indonesia kan sebuah angket itu tidak sesederhana itu. Itu ya. Ini contoh kalimatnya. Ntar saya geser. I'm so tired out by my role as a parent that sleeping doesn't seem like enough. Jadi aku merasa sangat ke- kelelahan ya, capek banget ya dengan peranku sebagai orang tua sampai-sampai tidur itu kayak kok kurang terus ya. Tidur itu kok tidak bisa mengatasi kelelahan ini ya. Perasaan ini itu munculnya kapan? Nah, nanti silakan di checklist. Oh, nggak pernah tuh aku ngerasa kayak gini, misalkan ya udah berarti never yang di checklist. Oh, pernah nih beberapa kali dalam 1 tahun tapi berarti checklist atau mungkin dirasakannya udah tiap hari. Ya, kayaknya tiap hari dia aku ngerasain kayak gini kan udah biasa banget. Maka yang everyday di checklist. Gitu ya. Nah, ini silakan dibaca dulu. Kalau seumpama nanti ada yang tidak dipahami, monggo ditanyakan. Nah, nanti untuk scoringnya bagaimana? Eh, nanti saya kasih juga file panduan scoring mandiri. Jadi nanti bisa dihitung ya, sehingga nanti muncul angkanya dan kita bisa tahu cukup burnout kah atau enggak atau memang burnout sekali. Nanti bisa dihitung mandiri apa berdasarkan panduan scoringnya. Untuk awalan, skornya kan ini 7 ya, tapi ini never dimulai dari angka 0. Jadi never ini eh, nilainya 0, kemudian geser ke kanan nambah 1. Ya. Never 0 a few times a year ini 1, once a month or less ini 2, a few times a month ini 3, geser 4, 5, everyday ada di 6. Nilainya, skornya seperti itu. Startnya 0. Kalau lupa, pokoknya startnya 0. Nah, nanti ada dijumlah, ada dibagi, dan segala macam. Dan ini, di asesmen ini ada 4 dimensi burnout. Yang kita bisa ngecek sebetulnya kita ini burnout di dimensi, burnout kita itu paling tinggi di dimensi yang mana dalam eh, kuesioner ini, dalam angket ini. Itu kita bisa ngecek. Nah, nanti akan apa? Bisa dibaca lagi di panduan scoringnya. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Saya lanjut ya, Mbak Nur ya. Saya tak baca sendiri nggak apa-apa, Mbak? Santai. Baik, Ibu. Oke. Dari Ibu Yulia, bagaimana menentukan sekolah yang cocok? Apakah sekolah yang cocok dengan bakatnya atau sekolah yang lebih memprioritaskan adab atau perilaku? Sekolah mana yang membuat pribadi anak ADHD lebih baik? Oh, sebetulnya kalau sekolah ya Bu, itu perlu melatih adab murid-muridnya. Jadi sebetulnya sekolah hmm, apa istilahnya? Macam-macam sekolah ya itu sebetulnya tidak bisa mengklasifikasikan dirinya sebagai sekolah yang fokusnya di bakat aja nih. Tapi adabnya nggak bisa gitu sih. Jadi kayaknya apa istilahnya melatih adab itu harus jadi prioritas utama dari
semua sekolah yang ada. Karena itu bentuk pendidikan. Jadi adab itu harus prioritas nomor satu. Gitu ya. Kalau ada sekolah-sekolah yang programnya itu memetakan bakat minat, kemudian memfasilitasi apa eh, bakat minat anak-anak kita gitu ya, ya nggak apa-apa itu bagus. Tapi mereka tetap punya kewajiban untuk memprioritaskan adab dulu. Gitu. Nah, dan sebetulnya begini, adab itu eh, tanggung jawab orang tua. Jadi sebelum kita menyerahkannya ke sekolah, kita butuh melatihnya dulu di rumah. Jadi pondasinya itu kita kuatkan dulu, gitu ya. Tapi kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, sekolah ya, aduh, kok susah ya Bu Yulia pertanyaannya kenapa saya harus memilih ya antara bakat dengan adab. Jadi sebetulnya harus dua-duanya sih Bu. Nggak bisa dipilih juga. Tapi begini sih, fasilitas-fasilitas bakat itu kan tidak semua sekolah bisa memberikan, gitu ya. Jadi, jadi bisa memilih sekolah yang lebih ke bakatnya kalau memang pondasi adab di rumah itu sudah kuat. Atau bisa dibalik, pilih sekolah yang kalau pertanyaan berdasarkan kalimat yang Bu Yulia ya. Kita bisa memilih yang lebih memprioritaskan adab ya, di mana kita bisa mencari lembaga pendidikan lain yang bisa memfasilitasi bakat dan minat gitu karena eh, kalau sekolah itu anak akan masuk apa istilahnya setiap hari rutin di mana kita butuh mencari sekolah-sekolah yang bisa memberikan contoh adab yang baik dan pembiasan-pembiasan adabnya ya. Jadi adab anak kita terjaga, tapi kalau sekolah itu tidak cukup memfasilitasi bakat atau minat anak kita, kita bisa cari di luar sekolah. Mungkin itu jawaban yang paling pas ya, Bu Yulia. Terima kasih Bu Yulia pertanyaan. Saya izin lanjut ya Mbak Nurul ya. Mbak Nur ke Kak Aufa. Alfa baik. J. Bagaimana cara yang tepat membuat pasangan memahami bahwa anak kita memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak pada umumnya? Karena seringkali suami terlihat reaktif, mudah emosi, dan kurang sabar menghadapi perilaku anak adik-adik. Oke, strategi komunikasi. Baik, saya ini deh, ini berdasarkan pengalaman saya dan itu tentang diri saya. Dulu ketika saya menyadari anak saya ADHD, itu rasanya sulit untuk bisa menerima kenyataan tersebut. Gitu ya, kita kan pasti ada denial-denialnya tuh. Kok gini sih, kok gitu, kenapa, ini anak kenapa, dan lain-lain. Saya butuh waktu yang cukup panjang untuk mencari tahu sebetulnya anakku kenapa. Itu setelah tahu, lega sih, iya. Tapi sejalannya waktu, tantangannya mulai muncul kan. Nah, itu ada denial lagi. Nah, saya melihat bahwa eh, saya dulu denial itu karena saya tidak banyak tahu ADHD itu apa dan kenapa dan itu aja sih, apa dan kenapa. Jadi definisi dan penyebab itu saya dulu kurang banget. Nah, akhirnya saya belajar. Ketika saya belajar, saya menemukan diri saya lebih memahami. Nah, ternyata ada perubahan perilaku, ada perubahan pola pikir dan emosi yang saya tampilkan ke anak saya. Ketika misalkan dia melakukan sesuatu yang saya anggap sebagai kesalahan. Bisa jadi itu bukan kesalahan ya, tapi kan saya nganggap itu salah gitu. Itu saya tidak lantas reaktif secara emosi. Jadi saya akhirnya mampu untuk menganalisa lebih dalam, eh kenapa ya gelasnya kok jatuh? Kenapa ya gitu? Kenapa ya kok nangis terus? Kenapa ya kok tantrum? Padahal kan sepele masalahnya.
karena saya punya knowledge-nya, karena belajar dan baca-baca ya, punya wawasannya, akhirnya wawasan itu saya pakai untuk berpikir. Sehingga saya tidak lagi reaktif jika dibandingkan dengan saya yang dulu. Saya menjadi lebih tenang ketika anak pulang TPQ tiba-tiba nangis karena berantem sama temennya, pukul-pukulan, ya tendang-tendangan. Ini tadi kayak pertanyaannya Busa tanya. Bu Karena dia, Vicky. iya Bu Vicky, karena ditantangin sama temennya, ayo berantem, 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 berantem beneran. Tapi dia yang kalah ya, anak saya yang kalah, nangis dia pulang. Pengennya kan udah gelut lagi gitu, tapi kan nggak boleh ya, canda-bercanda. Jadi saya menanggapi hal itu, oh ya udah kamu nangis, ya udah nggak apa-apa, nangis aja. Menurut saya reaktif banget sih, misal jatuh dikit nangis. Ya tapi gimana ya, karena itu bukan maunya dia, itu eh, apa ketidakmampuannya dia pada saat itu untuk meregulasi emosi dengan baik. Jadi kalau ada orang tua yang masih denial, reaktif secara emosi, ya itu bisa jadi karena belum tahu dan belum paham. Belum tahu anak ini kenapa, ya, definisinya apa, dan belum tahu penyebabnya apa. Jadi, orang tua yang cenderung marah-marah itu karena menganggap anaknya itu nggak respect sama dia. Kalau dikasih tahu kok nggak dengerin. Kalau dikasih tahu kok nggak nurut. Oh, bangkang ini. Oh, melawan ini. Jadi pemahaman itu yang seringkali ada di pikiran kita sebagai orang tua ketika kita itu marah-marahin anak, ketika kita itu bawaannya protes sama anak. Jadi kalau ada orang tua yang masih denial, menurut saya itu wajar. Karena bisa jadi memang belum tahu dan belum paham. Nah, maka strategi komunikasinya adalah memberi, ini bukan strategi komunikasi ya, mungkin lebih ke hal-hal apa yang perlu diketahui suami, yaitu kontennya, knowledge-nya tentang ADHD. Itu kalau strategi emosi, saya rasa sih Mbak Aufa yang bisa tahu ya kapan suami enak diajak ngobrol. Atau mungkin Mbak Aufa bisa beli buku tentang ADHD, kapan ngajak suami baca bareng. Kapan ngajak suami untuk melakukan refleksi diri sebagai orang tua. Kita sama-sama capek nih. Misalkan pillow talk tuh sebelum tidur ngobrol gitu ya. Itu bisa dibicarakan. Aku kok ngerasa akhir-akhir ini capek ya. Apakah Mas juga begitu? Apakah Abang juga begitu? Gitu. Tanyakan. Seharusnya kita gimana ya? Kita belajar apa nih? Ya dan lain-lain. Misalkan nih sekarang Mbak Ufa ikut seminar nih, ya kan? Nah itu bisa hasilnya diinformasikan ke suami pas mau tidur. Aku tadi ikut seminar tentang ini. Ternyata, nah, jadi informasi-informasi yang Mbak Ufa dapat bisa di sepil ya. Di, tapi dikit-dikit dulu ya di 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 Terapin. di oh, ditularin dikit-dikit diinformasikan tapi sedikit-sedikit pelan-pelan terus jangan ceramah juga tapi lebih ke nanya kalau menurut Mas gimana bener nggak sih itu anak kita nah gitu jadi yang interaktif ya karena namanya laki-laki laki-laki itu punya kebutuhan mempertahankan egonya sebagai pemimpin yang kalau bisa itu jarang terlihat salah. Jadi ketika kita berkomunikasi itu bahasa-bahasanya perlu dijaga, intonasinya perlu dijaga, jangan terlalu evaluatif